Hai, Shalom. Kembali saya Andre. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Saya ingin bagikan kesaksian pengalaman saya pribadi ketika setelah saya terpapar COVID-19. Satu pengalaman yang saya tidak akan pernah lupakan seumur hidup saya. Karena saya mengalami yang namanya pengalaman yang sangat buruk, yang betul-betul seperti antara hidup dan mati, saudara. Nah, ini berawal ketika 3 minggu yang lalu, hari Rabu, saudara, saya mengalami simptom daripada COVID, yaitu demam, menggigil, meriang. Nah, saya pikir mungkin karena saya waktu hari Minggunya pelayanan di salah satu cabang, saya mungkin kena hujan, masuk angin, saudara. Tapi kenapa kok 3 hari baru kena dampaknya, saudara? Tapi saya tidak terlalu berpikir panjang, karena besoknya keadaan saya tidak semakin baik, saudara. Saya mulai batuk, saya mulai menggigil, meriang, dan mulai seperti masuk angin, saudara. Saya minum obat batuk supaya menghilangkan batuk saya, obat yang bikin saya ngantuk, jadi saya tidur seharian, saudara. Tapi tetap saja, besoknya, saudara, hari Jumat, semakin buruk, saudara. Saya mulai sakit kepala, dan saya tidak bisa berpikir lagi, saya demam, meriang, dan batuknya tetap ada, saudara. Akhirnya, istri memaksa saya untuk mengambil tes antigen. Dan saudara percaya atau tidak, hasilnya itu negatif, saudara. Tetapi setelah 1 jam kemudian, dari klinik menelpon bahwa ternyata hasil saya salah, saya sebutnya positif. Hari itulah, saudara, saya mengambil tes, saudara, PCR. Dan hasilnya itu besok. Tapi saya sudah tahu dan saya sudah merasakan ini kemungkinan besar COVID-19. Nah, saya sempat mikir apakah mau ke rumah sakit ataupun ke tempat yang lain. Akhirnya saya dengan istri, kita jangan masuk rumah sakit dulu, karena sudah rumah sakit otomatis saya tidak diisolasi dan tidak bisa berhubungan dengan orang luar, meskipun kenyataannya memang lebih bagus, saudara. Nah, akhirnya kita memilih untuk tinggal di klinik umum, saudara. Selama 3 hari, keadaan saya bagus, membaik, obatnya bagus, saudara. Saya jadi semangat, saya jadi pulih, bahkan saya nafsu makan saya besar, saudara. Saya pikir saya sudah sehat. Kemudian ketika hari Senin, saudara, ketika saya keluar dari klinik umum itu, keadaan saya semakin memburuk. Sehingga akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke RSBK, Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Nah, saudara, disitulah awal dari mulai segala sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan, saudara. Ketika saya di ronsen, ternyata paru-paru saya sudah mengembang seperti orang yang kena darah tinggi, saudara. Dokter sampai bilang, apa kamu ada darah tinggi? Sebenarnya tidak ada darah tinggi. Keluarga saya juga tidak ada darah tinggi. Papa mama saya tidak ada sejarah darah tinggi. Dan dikatakan bahwa paru-paru saya mulai meradang, bengkak. Maka dari itu saya selalu menggigil, dikasih obat. Nah, sesuatu yang ini saya bagikan, saudara, yang sangat-sangat mengerikan, yaitu apa? Ketika paru-paru saya diserang oleh COVID-19, saudara. Saudara, saya berpikir saya tidak ada diabetes, saya tidak ada asma, saya kolesterol masih di batas wajar. Jadi saya pikir ini hanya ringan saja. Tetapi ternyata, saudara, iblis itu selalu tidak pernah beristirahat untuk menyerang kita. Nah, saudara, ketika saya mengalami suatu kesulitan untuk nafas, saudara. Nafas saya begitu pendek, saudara. Kalau skala 1 sampai 10, nafas saya itu di tingkat 1 dan 2. Nafas saya seperti itu, saudara. Saya tidak bisa bergerak, saya tidak bisa sendawa ataupun menguap ataupun apapun, karena itu mengganggu ritme pernafasan saya. Saya sampai harus buang air kecil di pispot. Saya sampai harus minta tolong suster hanya untuk ke toilet pakai kursi roda. Saya tidak bisa bergerak. Saya seperti betul-betul pasrah, saudara. Dan saat-saat itu, saya bisa merasakan di dalam roh saya, iblis seperti mentertawakan saya. Tertawa melihat keadaan saya yang tidak bisa melakukan apa-apa. Saya betul-betul tidak bisa melakukan apa-apa, saudara. Hanya terbaring dengan nafas yang seperti itu, saudara. Puji Tuhan, nafas saya masih 90 saturasi oksigennya. Jadi akhirnya dibantu oleh oksigen, saudara. Tabung oksigen. Tetapi betul-betul, saudara, sakitnya luar biasa. Ketika saya berdiri, jantung saya seperti dipompa, sakit. Ketika saya mau melakukan sesuatu, sakit, saudara. Bawaannya mau batuk, karena jantung saya seperti
tersesak, saudara. Nah, saudara, sampai dokter akhirnya memberikan saya obat supaya jantung saya tidak terlalu forsir. Karena dia bilang, kalau kamu terus-terusan seperti ini, jantungmu akan diserang dan keadaanmu akan lebih parah. Akhirnya, saudara, saya diberikan obat untuk tidak membuat jantung saya bekerja forsir. Side effect-nya apa? Sering ke toilet, saudara, yang merupakan pergumulan juga buat saya. Nah, saudara, selama 3 hari saya betul-betul seperti lumpuh, saudara. Nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa bernafas, tidak bisa ngapa-ngapain. Saat-saat seperti itu, saudara, saya merasakan iblis seperti tertawa, mentertawakan saya, senang, rasain kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Saya merasakan di dalam roh saya, iblis sedang mengejek saya, dan dia tertawa dan senang karena melihat kondisi saya seperti itu. Jadi, saudara, apa yang saya lakukan? Saya tertawa balik, saudara. Saya tahu, iblis, engkau tidak punya kuasa atas hidupku. Because I don't belong to you, I belong to Jesus. Kamu milik iblis, aku milik Yesus. Kau tidak bisa mengganggu tubuhku. Saya melawan terus, saudara. Dan saya berkata, Tuhan, saya tahu saya tidak akan mati. Di dalam hari-hari saya bernafas seperti itu, saudara. Saya dalam roh saya berkata, Tuhan, saya tahu saya paksa untuk ngomong, saudara. Saya tahu saya tidak akan mati. Masih ada tugas yang Tuhan berikan kepada saya yang saya harus kerjakan. Masih banyak pelayanan lagi yang saya harus kerjakan. Saya tahu saya tidak akan mati. Dan selama itu, saudara, ayat pegangan saya adalah 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sahabat saya memberikan ayat ini dan saya bilang, iya, saya terus mengucap syukur. Di dalam sakit saya mengucap syukur. Di dalam nafas saya yang terpongah-pongah, saya tetap mengucap syukur. Saya berterima kasih untuk penyakit ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Hal-hal kecil, saya mengucap syukur, saudara. Saya lawan iblis. Saya tahu saya tidak akan mati. Masih banyak assignment yang harus saya kerjakan, pelayanan yang harus saya kerjakan. Itu yang mendorong saya, saudara. Dan saya mengucap syukur selalu. Dan saya percaya, Tuhan, aku tahu setelah lewat proses ini, Engkau akan memuliakan aku. Setelah proses ini, Tuhan akan memuliakan saya. Itu, saudara, menjadi motivasi saya. Tapi saudara tahu, hari-hari itu seperti hari-hari yang sangat buruk. Setiap pagi saya mikir kapan malam, malam kapan pagi, saudara. Seperti saya tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya terus lawan, saudara. Karena saya tahu iblis betul-betul ngambil waktu untuk menyerang saya. Dia betul-betul, saudara, padahal secara fisik saya tidak ada penyakit bawaan. Dan bahkan harusnya simptom saya normal. Tapi bisa-bisanya saya tidak bisa bernafas, saudara. Sampai harus oksigen. Padahal semua kolesterol apa semua masih di atas wajar. Semuanya tidak ada masalah apa-apa. Tapi kenapa? Betul-betul saya dibikin lumpuh, saudara. Karena saya tahu saya high value target. Saudara, makanya saya sangat diberkati lewat morning blessing, saudara. Morning blessing yang saya dengar selama ini. Mungkin saat itu saya tidak menjadi rema. Tetapi waktu saya terpapar, saudara, morning blessing itulah menjadi rema buat saya, menjadi kekuatan buat saya, bahwa saya ada high value target. Tuhan memakai tangannya untuk menguatkan. Jangan gantung kecapimu. Banyak hal-hal, saudara, menguatkan saya. Bapak rohani saya pasar ini menelpon saya, menanyai kabar dan mendoakan saya setiap hari. Tim-tim doa, saudara, mendoakan saya setiap hari. Para pendoa syafaat, sahabat-sahabat saya, bahkan sahabat-sahabat saya khusus membuat grup khusus untuk beliin makanan buat saya, saudara. Luar biasa kebaikan Tuhan lewat mereka. Mereka sangat memperhatikan saya, mulai dari kerohanian, jasmani juga, saudara, termasuk makanan, saudara. Apa yang saya mau dia pasti mereka sediakan. Luar biasa Tuhan. Tapi intinya adalah, saudara, saya tahu bahwa ini adalah peperangan rohani. Nah, suatu saat, saudara, saya pikir kenapa setiap kali saya ingin baik, kok jadi ada sesuatu saja yang membuat saya keadaan buruk. Tiba-tiba saya tidak melakukan apa-apa. Tiba-tiba saya bisa tersedak, saudara. Padahal tidak ngapa-ngapain, tidak ngobrol, tidak makan, tidak tersedak, dan saya batuk. Jantung saya sakit sekali. Saya bilang, kenapa ya seperti ini? Besoknya lagi ketika saya melakukan sesuatu padahal tidak ada apa-apa, tiba-tiba saya langsung kayak diserang. Sakit sekali. Sampai saya batuk-batuk. Tuhan kasih hikmat begini. Kamu tahu iblis berusaha menyerang kamu setiap pagi, berusaha untuk menghalang-halangi kesembuhanmu, menghambat-hambat kesembuhanmu. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Iya Tuhan, kenapa ya? Dia bilang, kamu tahu mereka membuat strategi. Batalkan strateginya, batalkan rancangannya. Wah, Tuhan kasih hikmat, saudara. Jadi setiap hari saya berdoa, menggagalkan, membatalkan rancangan si jahat, rencana si jahat untuk besok. Nah, besoknya, saudara, saya doakan, membatalkan, menggagalkan rencana si iblis untuk besoknya. Jadi setiap hari saya berdoa seperti itu, saudara. Batalkan rencana besok, batalkan keserangan balik, rencana-rencana si jahat, tipu muslihat, saya batalkan hari di dalam nama Yesus. Dan sejak itu, saudara, keadaan saya mulai semakin baik dan semakin baik. Yang tadinya
Selalu banyak mundurnya saudara. Saya mengalami progres. Sampai saudara akhirnya hari buruk-buruk itu telah saya lewati. Saya semakin baik, saya sudah bisa bergerak, saya sudah bisa ke toilet sendiri, saya sudah bisa melakukan aktivitas kecil saudara. Dan sampai hari ke-14 akhirnya saya dinyatakan boleh keluar saudara. Dan Sabtu kemarin saya mengambil tes PCR, dan Rabu ini saudara, hasilnya sudah terbukti bahwa saya negatif saudara. Puji Tuhan, luar biasa. Saudara, saya mau menguatkan saudara, mungkin yang saat ini saudara sedang terpapar, atau mungkin kenal seseorang atau sahabat yang mungkin sedang terpapar. Kuatkan mereka saudara. Iblis memang datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, tapi ingatlah, singanya sudah ompong saudara. Dia hanya bisa mengintimidasi, membuat kita takut, mencuri, membunuh, binasakan. Tapi Yesus datang untuk memberi kehidupan. Percayalah, puji Tuhan, selama proses ini tidak pernah keluar kata sia-sia dari mulut saya. Tidak pernah saya menyalahkan Tuhan, atau menyumpahi, atau marah, atau kecewa, atau ngedumel, menggerutu. Tidak, saya mengucap syukur hal-hal yang kecil, hal yang besar saya mengucap syukur saudara. Karena saya tahu di balik ini Tuhan akan memuliakan saya. Firman Tuhan katakan bahwa penderitaan yang aku alami tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Saudara, saya percaya, saya mau menguatkan buat saudara yang saat ini terpapar, ataupun ada saudara atau sahabat saudara, keluarga yang mungkin terpapar, saya mau berdoakan buat saudara. Bapa di surga, aku berdoa buat mereka saat ini yang mungkin sedang terpapar COVID-19, ataupun mengenal saudara, sahabat, teman, anggota keluarga yang terpapar COVID. Tuhan, aku berdoa kuatkan mereka. Biarlah kekuatan daripada Tuhan turun atas mereka. Sebagaimana Engkau menyertai Paulus. Ketika Paulus berkata, Tuhan memberikan duri dalam daging. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Di dalam kelemahan-Mu lah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebagaimana Kau juga menyertai hamba-Mu. Di dalam kelemahan hamba-Mu, kuasa-Mu menjadi sempurna. Kasih karunia-Mu bekerja secara luar biasa. Kau sertai mereka juga Tuhan. Kuatkan mereka. Kami tahu Tuhan, Engkau masih mempunyai tugas, assignment, pelayanan buat mereka. Kau akan menguatkan mereka sehingga mereka pulih dan kembali melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih segala roh kematian, roh maut, roh apapun yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku ikat, batalkan, gagalkan. Setiap rencana jahat, aku ikat, batalkan, gagal. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau lepaskan berkat Tuhan tercurah untuk mereka semua. Terima kasih Bapak. Aku percaya kami semua sembuh dan pulih 100%. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, demikian kesaksian saya, semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.